Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatannya sehat-sehat semua ya. Ya, segar semuanya ya. Ya, bisa kita mulai ya. Ya, alhamdulillah kelihatannya semuanya segar ya. Ya. Boleh kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar mengenai ya, kita ini sudah pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Pertemuan keempat hari ini kita agendakan belajar mengenai standar costing. Sistem perhitungan biaya standar ya, termasuk menghitung variansnya ya. Di sini hari ini kita akan belajar mengenai varians untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung, termasuk mix varian dan yield variansnya ya. Sebagai penyaji materi, kalau nggak salah kelompok C ya. Betul, Pak. Ya, penyajinya kelompok C, nanti pembahas soalnya kelompok F ya. Oke, biar cepat ya, biar cepat kita mengerti. Silakan kelompok C-nya sudah siap belum untuk menyajikan materinya? Kalau sudah siap, monggo silakan langsung. Sudah, Pak. Ya, Saya izin share screen ya, Pak ya. Oke. Sudah terlihat atau belum? Belum. Teman-teman. Belum, Mas. Sudah? Ya, sudah terlihat. Ya? Oke, siap. Oke, baik. Saya mulai ya, Pak ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, di sini kami dari kelompok C yang diwakili oleh saya Nisa Diapsari presensi 4 dan juga rekan saya Muhammad Zaki Farudin presensi 24 akan menjelaskan tentang perhitungan biaya standar yang meliputi chapter 18 dan juga sebagian dari chapter 19. Nah, untuk penjelasan pertama saya berikan kesempatan untuk Zaki, silakan. Ya, baik. Jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai bab 18 ini, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran dari bab ini. Nah, jadi setelah mempelajari bab 18 ini, kita itu diharapkan mampu untuk yang pertama, mendefinisikan biaya standar dan menjelaskan bagaimana standar digunakan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana standar ditetapkan. Yang ketiga, menghitung biaya standar untuk unit produksi aktual atau unit ekuivalen. Yang keempat, menghitung varians biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kelima, mendefinisikan varians biaya standar dan menyatakan bagaimana penyebab dari varians tersebut dapat ditentukan. Yang keenam, menjelaskan bagaimana batas toleransi ditetapkan dan digunakan dalam mengendalikan varians. Dan yang ketujuh, menyebutkan masalah-masalah yang dapat diakibatkan dari penekanan yang berlebihan terhadap laporan varians untuk pengendalian biaya dan evaluasi karyawan. Baik, selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai biaya standar. Jadi, apa sih sebenarnya biaya standar itu? Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi unit atau sejumlah produk tertentu selama suatu periode tertentu. Atau bisa dikatakan juga biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang atau diantisipasi. Nah, di sini ada catatan bahwa suatu standar sebaiknya dianggap sebagai suatu norma untuk input produksi. Ini berupa normalnya atau standarnya bahan baku yang digunakan, normalnya atau standarnya jam tenaga kerja yang digunakan, dan persentase kepastian yang digunakan. Nah, untuk biaya standar ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen standar fisik atau kuantitas standar dari input per unit output, dan yang kedua komponen standar harga yang merupakan biaya standar atau tarif standar per unit input. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini dijelaskan bahwa ilustrasi bahwa biaya standar ini dapat digunakan dalam penghitungan proses costing ataupun job order costing. Bisa kita lihat contoh-contoh penerapan biaya standar untuk yang menggunakan proses costing ini ada contohnya adalah dari yang paling kiri, ada produsen minyak dan produk kimia, ada perlengkapan bangunan dan baja, dan yang terakhir ada produksi minuman ringan. Sedangkan untuk contoh penerapan yang kedua ini untuk yang menggunakan job order costing, seperti produsen produk kertas, ada produsen makanan olahan, dan produsen televisi. Selanjutnya. Ya, jadi kurang lebih kegunaan biaya standar ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama,
untuk menetapkan anggaran. Yang kedua, mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga, ada menyederhanakan prosedur penghitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Yang keempat, membebankan biaya ke persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu yang kelima, menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Hapsari. Silakan Hapsari. Ya, baik, terima kasih. Untuk di bagian selanjutnya, untuk menetapkan standar, kita akan menghitung biaya standar ini. Dalam menghitung biaya standar ini, kita memerlukan standar fisik ya. Ada dua jenis standar fisik. Yang pertama adalah standar dasar dan juga standar sekarang atau kita sebut sebagai current standard. Definisi sendiri dari standar dasar atau disebut sebagai basic standard, ini adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual. Jadi istilahnya ketika perusahaan nih dalam menentukan standar, pasti kan perusahaan punya standar yang diharapkan seperti apa. Nah ini dalam standar dasar atau basic standard, kita akan langsung membandingkan antara standar yang perusahaan harapkan dengan standar yang aktual atau standar sebenarnya. Selanjutnya adalah standar sekarang atau disebut sebagai current standard. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah standar aktual yang diperkirakan atau istilah lainnya adalah expected actual standard. Di sini maksudnya adalah standar yang dipakai secara global, di mana perusahaan ini akan langsung membandingkan kinerja yang diharapkan pun juga dengan kinerja aktual, hampir sama dengan standar sebelumnya. Oke, maaf. Standar saat ini ada standar aktual yang diharapkan ini, maksudnya adalah perusahaan ini menghitung satu standar yang mendekati titik aktual yang selama ini terjadi. Ini merupakan estimasi yang paling dekat dengan hasil aktual. Yang kedua adalah standar normal. Jadi kemampuan dari perusahaan itu ketika perusahaan bisa memanfaatkan seluruh sumber daya yang perusahaan miliki, itu standarnya seberapa sih gitu. Kemudian yang ketiga adalah standar teoritis atau theoretical standard, di mana ini akan mencerminkan tingkat aktivitas dan juga efisiensi yang paling maksimum dan paling ideal. Artinya, ini adalah standar yang paling tinggi yang dimiliki oleh perusahaan, atau harapan tertinggi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya adalah dalam menetapkan standar, kita tahu bahwa variance itu terdiri dari 3 komponen biaya produksi yang sudah kita sama-sama pelajari di bab sebelumnya, yaitu ada variance untuk direct material atau bahan baku, dari variance untuk tenaga kerja atau disebut sebagai variance upah, dan satu lagi adalah variance FOH. Namun dalam pertemuan kali ini kita hanya akan fokus kepada variance bahan baku atau standar bahan baku dan juga standar tenaga kerja. Sedangkan untuk variance dan juga standar FOH akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam menetapkan standar oleh perusahaan. Yang pertama adalah dalam membuat standar bahan baku dan juga tenaga kerja, ini didasarkan pada kondisi normal sekarang, tapi juga memperhitungkan adanya perubahan-perubahan yang sudah diperkirakan oleh perusahaan dari sisi harga dan juga tarif, serta mencerminkan efisiensi apa yang diinginkan oleh perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah standar overhead. Ini didasarkan pada kondisi operasi normal dan juga volume normal, dan juga dengan efisiensi apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, kadangkala perusahaan itu ketika tidak punya pedoman yang pas untuk bisa menentukan standar dia sejauh apa, itu bisa saja perusahaan menentukan standar yang terlalu tinggi atau standar yang terlalu rendah. Untuk standar yang terlalu tinggi, kadang perusahaan malah justru tidak bisa mencapai standar tersebut. Tapi juga ada kalanya ketika perusahaan menetapkan standar terlalu rendah, malah justru kinerja perusahaan yang seharusnya bisa melampaui standar tersebut, malah justru terlalu rendah dianggap kinerjanya. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa menentukan standar perusahaan itu tidak sampai terlalu rendah atau tidak sampai terlalu tinggi? Caranya adalah dengan memperketat standar secara periodik guna mencerminkan tingkat perbaikan yang akan dimasukkan di setiap periodenya. Artinya, perusahaan itu ketika bikin standar nggak boleh nih ketika bikin standar cuma satu standarnya, tapi akan dilakukan review terus-menerus atau secara periodik sesuai dengan keadaan perusahaan, perlunya berapa periode sekali untuk menentukan standarnya, dan akan dilakukan terus-menerus perbaikan yang akan diperlukan perusahaan ke depannya. Nah, selanjutnya adalah faktor yang menentukan adanya perubahan dalam standar itu atau kapan seharusnya perusahaan mengganti standar per periode, itu berdasarkan kejadian dan bukannya waktu. Artinya ketika perusahaan ini memiliki hal-hal terkait dengan kejadian internal pun juga dengan kejadian eksternal,
pada saat itulah perusahaan harus mengganti standar. Nah, apa saja sih faktor internal dan juga faktor eksternalnya? Yang pertama adalah faktor internal, misalnya ada kemajuan teknologi, ada revisi desain, ada perubahan metode, perubahan tarif upah pekerja, perubahan dalam fasilitas fisik, dan yang masuk dalam faktor internal ini adalah faktor-faktor yang masih dalam batas tertentu yang bisa dikendalikan oleh manajemen. Yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi di sini seperti perubahan harga atau sedang krisis seperti sekarang, atau sedang terjadi inflasi, kemudian ada tren pasar yang berubah, ada permintaan tertentu dari pelanggan, ada perubahan dalam situasi persaingan. Kemudian yang umumnya ini dari faktor eksternal tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Nah, selanjutnya adalah kartu biaya standar. Jadi dalam kartu biaya standar tadi nanti akan ditunjukkan contohnya, itu akan menunjukkan biaya secara rinci untuk setiap jenis bahan baku pun juga dengan komponennya, operasi tenaga kerja, dan juga ada komponen biaya overhead untuk produk tersebut. Nah, selanjutnya dalam menentukan produksi standar, pertama nih, penentuan standar yang diterima oleh setiap komponen biaya ini adalah rumusnya, secara basic, kuantitas standar per unit produk akan dikalikan dengan jumlah unit ekuivalen dari unit produk yang diproduksi selama suatu periode. Untuk lebih jelasnya, perhitungan dan juga contoh-contohnya akan dijelaskan selanjutnya. Tapi terkadang standar itu akan memasukkan suatu kelonggaran atau allowance untuk barang rusak dalam jumlah yang dianggap normal. Jadi kan dalam bab-bab yang sudah kita pelajari sebelumnya, dalam proses costing itu terkadang ada kerusakan normal kan ya dari produksi. Kerusakan itu kan ada dua, ada yang normal dan juga abnormal. Nah, dalam perhitungan ini, biasanya yang normal ini akan dimasukkan ke dalam bagian dari perhitungan standar. Sedangkan yang abnormal, itu akan dimasukkan ke dalam bagian dari variance. Variance itu istilahnya adalah selisih. Jadi yang perhitungan ketika ada kerusakan abnormal itu akan dimasukkan ke dalam bagian dari variance atau selisih karena keluar dari perhitungan standar. Nah, ini adalah contoh kartu biaya standar. Tadi di bagian atas ini ada Wilton Manufacturing Corporation atau nama perusahaannya apa. Ada date of standard, July 1, 2000 berapa. Ini adalah tanggalnya atau periodenya berapa. Kemudian ada direct material, ada direct labor, ada factory overhead, dan juga total manufacturing cost per unit. Kita fokus di bagian yang paling kiri dulu. Di bagian direct material ini ada part 1-34, 1-71, 2-05, 3-89, maaf. Kemudian ada standar quantity dan juga standar unit price. Nah, seperti yang dijelaskan di bagian sini, secara basic rumusnya adalah seperti ini ya. Ketika diimplementasikan, di bagian standar quantity ini adalah menjelaskan tentang berapa sih standar untuk kuantitas dari produknya, kemudian standar unit price-nya atau berapa sih standar untuk harga. Contohnya di direct material, di part 1-34, untuk part ini ditentukan oleh masing-masing perusahaan yang akan membuat bagiannya dalam ketentuan berapa. Kemudian ternyata di sini kuantitas untuk part 1-34 hanya maksimal 4 produk saja. Dan harganya masing-masing adalah 6,25. Nantinya kalau misalnya dalam ini kan dari segi direct material ya, untuk bahan baku, ketika misalnya bagian gudang membeli produk ini dengan harga di bawah 6,25, misalkan dapat harga 6 ya, dapat harga beli 6, itu berarti berhasil menghemat pengeluaran dari perusahaan tersebut. Dan adanya selisih dari 6 dan juga 6,25 tadi, yaitu sebesar $0,25, akan dianggap sebagai varian. Karena istilahnya basic pengertian dari varian adalah selisih. Nah, kemudian di bawahnya juga sama, operation 111, 119, dan seterusnya. Factory overhead juga akan mempunyai part yang sama, karena kita tahu bahwa factory overhead kan biasanya diperhitungkan berdasarkan dasar direct labor ya, atau tenaga kerja langsung. Maka operation-nya pun akan menggunakan basis yang sama. Dan di sini ada standar hour-nya, 3/4, 1/4, setengah, dan juga 1/3. Ada standar untuk rate per jamnya, dan seterusnya. Di bagian kanan ini ada departemen dan juga total cost, maksudnya adalah pembagian per departemennya itu biayanya seberapa dan juga standarnya berapa. Untuk cutting, molding, dan juga assembly, total cost-nya berapa, sampai dengan kesimpulan terakhir, total manufacturing cost per unitnya dijumlah untuk keseluruhan biaya manufakturnya. Selanjutnya, kembali ke Zaki, silakan. Ya, baik, selanjutnya adalah menentukan varians biaya standar. Nah, jadi untuk setiap jenis bahan baku, operasi tenaga kerja, dan overhead pabrik yang dibebankan ke setiap departemen pusat biaya
atau aktivitas, biaya aktual ini akan dibandingkan dengan biaya standarnya. Selisih yang terjadi akan diperhitungkan sebagai varians biaya standar, seperti yang telah disebutkan oleh Absari tadi. Jika biaya aktual melebihi biaya standar, maka varians bersifat tidak menguntungkan atau unfavorable. Sebaliknya, jika biaya aktual lebih rendah dibandingkan dengan biaya standar, maka varians tersebut bersifat menguntungkan atau favorable. Untuk tujuan pengendalian biaya, manajer harus melakukan investigasi mendalam mengenai tiap varian yang terjadi untuk mengetahui faktor penyebabnya dan menentukan langkah tindakan perbaikan. Nah, lanjut. Nah, ini kita akan membahas tentang standar dan varians bahan baku, yaitu varians biaya standar yang pertama. Terdapat dua standar biaya bahan baku. Yang pertama adalah standar harga bahan baku, dan yang kedua adalah standar kuantitas bahan baku atau standar penggunaan bahan baku. Nah, yang pertama, standar harga bahan baku. Jadi, harga standar ini akan memungkinkan untuk yang pertama, memantau kinerja dari Departemen Pembelian dan mendeteksi pengaruhnya pada biaya bahan baku. Yang kedua, mengukur dampak dari kenaikan atau penurunan harga bahan baku terhadap laba. Ini yang tadi dijelaskan mengenai favorable dan unfavorable tadi. Nah, selanjutnya untuk standar kuantitas bahan baku atau standar penggunaan bahan baku ini umumnya dikembangkan berdasarkan spesifikasi yang dibuat oleh insinyur dan desainer, serta dibuat setelah analisis atas ukuran, bentuk, dan kualitas produk yang paling ekonomis, serta penggunaan bahan baku dengan berbagai kualitas yang berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Next. Nah, jadi varians bahan baku ini ada dua macam. Yang pertama adalah materials price variance. Nah, material price variance ini timbul jika harga aktual yang dibayarkan lebih tinggi atau lebih rendah dari harga standar. Nah, material price variance ini juga dibagi ada dua. Yang pertama ada materials purchase price variance atau varians harga pembelian bahan baku, dengan rumusnya adalah harga aktual dikurangi harga standar. Seperti tadi ya, kita perhatikan adalah harganya, dikalikan dengan pembelian aktual. Lalu yang kedua ada materials price usage variance atau varians harga pemakaian bahan baku. Nah, dengan rumusnya harga aktual dikurangi harga standar. Ya, jadi yang kita perhitungkan adalah harganya, dikalikan dengan pemakaian aktual. Next. Nah, macam yang kedua adalah materials quantity variance. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama ada materials inventory variance, yaitu varians persediaan bahan baku dengan rumusnya adalah pembelian aktual dikurangi dengan pemakaian standar dikalikan dengan harga standar. Jadi yang kita lihat di sini adalah kuantitasnya, kuantitas pembelian aktual dibandingkan dengan pemakaian standar. Lalu yang macam yang kedua adalah materials quantity variance atau varians kuantitas bahan baku. Dengan rumusnya adalah pemakaian aktual dikurangi dengan pemakaian standar dikalikan dengan harga standar. Seperti tadi kita memperhatikan adalah kuantitasnya, kuantitas pemakaian aktual dengan kuantitas pemakaian standar. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari rumus yang sudah disajikan oleh Zaki tadi. Di sini ada contoh, dibeli 10.000 unit bahan baku A dengan harga masing-masing per unitnya adalah $7,44. Standar harga bahan baku A yang ditetapkan perusahaan adalah sebesar $7,5 per unit. Maka material purchase price variance-nya di sini bisa dibuat, ada dua cara ya, bisa kita gunakan tabel, bentuk tabel, dan juga yang kedua menggunakan rumus yang tadi disampaikan oleh Zaki. Kita lihat di bagian tabel dulu. Ada kuantitas dikali dengan harga per unit dan jumlah adalah rumusnya. Kemudian ada kuantitas aktual yang dibeli sebesar 10.000 pembelian aktual dikali dengan harga unit sebenarnya atau disebut sebagai aktual ya. Jadi harganya adalah 7,44 dikali dengan 10.000 unit. Jadi aktualnya harga pembelian, jumlah pembeliannya adalah sebesar $74.400. Sedangkan untuk harga berdasarkan standar itu adalah 75.000. Jadi diselisihkan menjadi minus 600. Minus di sini maksudnya adalah ketika kita punya standar pembelian itu estimasi standarnya sebesar 75.000, tapi ternyata kenyataan dibeli hanya sebesar 74.400, ada kelebihan
besar 600 dan di sini menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena adanya selisih tadi. Misalkan perusahaan ini mengestimasikan standarnya keluar sebesar 75.000, tapi ternyata yang dikeluarkan oleh perusahaan nggak sebesar itu. Artinya kan perusahaan untung atas peristiwa tersebut. Nah, di sini artinya tanda minus adalah menguntungkan atau disebut sebagai favorable. Cara kedua menggunakan rumus, jadi langsung kita gunakan harga aktual min harga standar dikali dengan pembelian aktual. Jadi harga aktualnya adalah $7,44 dikurang dengan harga standar $7,5 dikalikan dengan 10.000 unit yang dibeli. Jadi harganya ada total kesemuanya adalah minus 600 favorable. Nah, contoh kedua untuk perhitungan atau rumus kedua itu ada material price usage variance. Nah, di sini contohnya bahan baku A digunakan sebanyak 9.500 unit dengan harga belinya adalah $7,44 per unit. Standar harga bahan baku A adalah $7,5 per unitnya. Nah, maka material price usage variance-nya dengan menggunakan cara yang sama ada dua. Kuantitas aktual yang digunakan, kuantitasnya sebesar 9.500 unit, dan harga per unitnya masih dengan standar yang sama dan juga aktual yang sama, 7,44 untuk aktual, jadi jumlah pemakaiannya di sini adalah $70.680. Sementara itu, dari segi standar, 9.500 unit, kuantiti, dan juga harga per unitnya untuk standar sebesar $7,5, maka didapatkan jumlah untuk standar pemakaiannya adalah 71.250. Nah, dari perhitungan tersebut kita tahu bahwa varians harga penggunaan bahan baku atau selisihnya itu adalah sebesar minus 570. Sama dengan prinsip tadi, ketika minus artinya adalah favorable atau menguntungkan ya. Atau kita bisa menggunakan rumus kedua, cara kedua maksud saya, maaf, di cara kedua ini menggunakan rumus, jadi harga aktual dikurang dengan harga standar sebesar 7,44 dikurang dengan $7,5 dikali dengan jumlah pemakaian aktualnya sebesar 9.500 unit. Jadi ada minus 570 atau di sini bisa disimpulkan favorable. Contoh ketiga, untuk menghitung material inventory variance, ada contoh bahan baku A itu dibeli sebanyak 10.000 unit dan juga yang digunakan ternyata sebanyak 9.500 unit. Harga pembeliannya sebesar $7,44 per unit, sedangkan standar harganya adalah sebesar $7,5 per unitnya. Maka untuk menghitung material inventory variance, cara pertama menggunakan tabel, untuk kuantitas aktual yang dibeli sebesar 10.000. Kita ingat bahwa di soal pertama bisa dikaitkan, ada 10.000 yang dibeli dikalikan dengan harga per unit berdasarkan standar, ada $7,5, jadi jumlah pembeliannya berdasarkan standar itu adalah $75.000. Nah, selanjutnya kuantitas aktual yang digunakan ternyata dari 10.000 tadi yang digunakan cuma 9.500. Kita kalikan 9.500 tadi dengan harga standar yaitu sebesar 7,5. Jadi jumlah berdasarkan standar tadi tapi dengan kuantitas aktual itu adalah sebesar $71.250. Nah, selanjutnya ada varians persediaan bahan baku. Jadi sebesar 500 karena selisihnya dari yang tidak digunakan, yang tidak masuk ke dalam proses produksi adalah sebesar 500. Istilahnya 500 tadi masih masuk di gudang ya misalnya. Nah, dikalikan dengan 7,5 harga standar, yaitu sebesar 3.750, atau di sini tidak menguntungkan atau unfavorable. Nah, cara yang kedua menggunakan rumus pembelian aktual dikurang dengan pemakaian standar dikali dengan harga standar, yaitu sebesar 10.000 dikurang dengan 9.500 dikali dengan $7,5 per unit, hasilnya adalah 3.750 unfavorable. Seperti yang tadi Zaki sampaikan bahwa di sini untuk material inventory variance itu kita fokus dikalikan dengan harga standar dan fokus kepada melihat seberapa banyak si inventory yang istilahnya tidak masuk ke dalam proses produksi. Nah, selanjutnya di contoh keempat, itu adalah perhitungan material quantity variance. Ada contoh di mana bahan baku A itu dibeli sebanyak 10.000 unit dan yang digunakan sebanyak 9.500 unit. Standar penggunaan bahan baku A adalah sebesar 9.336 unit. Harga pembelian adalah sebesar $7,44 per unit, sedangkan standar harganya sama seperti tadi, yaitu $7,5 per unitnya. Maka material quantity variance-nya adalah menggunakan tabel, ada kuantitas aktual yang digunakan. Kuantitas yang di sini kita perhitungkan adalah sebanyak berapa sih
jumlah unit yang masuk ke dalam proses produksi atau digunakan sebagai bahan baku, yaitu sebesar 9.500 dikalikan dengan harga standar, yaitu 7,5, menghasilkan $71.250. Nah, untuk kuantitas standar yang diperbolehkan itu adalah sebesar 9.336 unit, yaitu dikalikan dengan 7,5 atau harga standar, menghasilkan $70.020. Kemudian ada varian kuantitas bahan baku, yaitu sebesar 164. Dari mana? Dari yang kuantitas yang sebenarnya bisa dialokasikan atau yang pada saat itu perusahaan mengalokasikan 9.500 masuk ke dalam proses produksi, dan juga ternyata standar penggunaan bahan bakunya perusahaan hanya sampai ke nominal 9.336 unit saja. Jadi ada varian atau selisih sebesar 164 unit yang memang menurut perusahaan berdasarkan standar, oh ini harusnya nggak masuk nih ke dalam proses produksi begitu ya. Nah, dikali dengan harga per unitnya sebesar $7,5. Jadi jumlahnya adalah sebesar $1.230, artinya adalah tidak menguntungkan atau unfavorable. Kemudian berdasarkan rumus, dengan rumus tadi dikalikan menghasilkan 9.500 dikurang dengan 9.336 unit, dikali dengan harga standar sebesar $7,5 per unit, hasilnya adalah 1.230 atau kesimpulannya unfavorable. Oke, selanjutnya kembali ke Zaki, silakan. Nah, jadi selanjutnya setelah kita bahas mengenai standar dan varians bahan baku, kita berlanjut ke standar dan varians yang kedua, yaitu standar dan varians tenaga kerja. Nah, jadi standar dan varians tenaga kerja ini juga ada dua. Yang pertama adalah standar tarif, upah, atau biaya. Nah, jadi yang pertama ini didasarkan pada kontrak kerja kolektif dalam menentukan jam kerja, tarif, dan bonus. Bila tidak ada kontrak kerja, maka standar tarif ditentukan melalui kesepakatan. Nah, karena tarif cenderung didasarkan pada perjanjian yang pasti, maka varians tarif tenaga kerja ini jarang terjadi. Jikapun terjadi, biasanya varians tersebut disebabkan oleh kondisi yang jangka pendek dan yang tidak biasa. Nah, mengenai yang pertama ini standar tarif upah atau biaya, ini hampir sama dengan material price variance yang tadi. Jadi kita perhatikan adalah harganya, atau kalau di tenaga kerja ini adalah tarifnya. Maka rumusnya adalah tarif aktual dikurangi dengan tarif standar dikalikan dengan jam aktual. Nah, standar dan varians tenaga kerja yang kedua ini adalah standar efisiensi, waktu, dan penggunaan. Nah, yang kedua ini didasarkan pada kinerja aktual dari seorang pekerja atau sekelompok pekerja yang memiliki keahlian rata-rata menggunakan usaha rata-rata ketika melakukan operasi manual atau ketika bekerja pada mesin yang beroperasi dalam kondisi normal. Nah, ini dihitung di akhir periode pelaporan, biasanya harian, mingguan, ataupun bulanan, dengan cara membandingkan jam aktual yang digunakan dengan jam standar yang diperbolehkan. Nah, ini bila kita lihat, varians yang kedua ini hampir sama dengan material quantity variance. Jadi, kita bandingkan adalah kuantitasnya, atau di tenaga kerja ini adalah jam kerjanya. Maka rumusnya adalah jam aktual dikurangi dengan jam standar, dikalikan dengan tarif standar. Next. Nah, ini langsung saja kita ke contoh pengerjaannya. Para pekerja bekerja selama 1.632 jam dengan tarif yang dibayarkan $12,5 per jam. Standar upah pekerja adalah $12 dan standar jam kerjanya adalah 1.504 jam. Maka varians tarif tenaga kerja atau labor rate variance dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama, kita langsung gunakan rumus saja. Varians tarif tenaga kerja sama dengan tarif aktual dikurangi dengan tarif standar dikalikan dengan jam aktual. Nah, ini kan kita mencari varians tarif ya. Jadi kita fokusnya langsung ke tarifnya saja. Jadi tarif aktualnya 12,5 dikurangi dengan 12 dikalikan dengan jam aktualnya adalah 1.632 jam. Didapatkan hasil $816. Ini adalah varians tarif tenaga kerjanya. Next. Atau dengan cara yang kedua kita menggunakan tabel. Nah, kita buat dulu kolom jam, tarif, dan jumlah. Lalu kita isikan yang baris yang pertama adalah jam kerja aktual, yaitu 1.632 jam, dikalikan dengan tarif aktual, yaitu $12,5. Jumlahnya adalah 20.400. Maka untuk yang baris yang kedua, kita isikan jam kerja aktual, yaitu 1.632 jam,
dikalikan dengan tarif aktual, yaitu $12. Ini adalah tarif standar. Maka jumlahnya adalah 19.584. Nah, bila kita lihat ada selisih sebesar $816. Nah, selisih ini adalah varians tarif tenaga kerja. Nah, varians tarif tenaga kerja yang sebesar $816 ini tidak menguntungkan karena tarif aktual melebihi tarif standar sebesar 0,5 per jam. Jadi standarnya adalah 12, tapi ternyata yang digunakan tarifnya adalah $12,5 yang aktualnya. Next. Nah, ini untuk yang standar yang kedua, contohnya masih menggunakan yang tadi, kita disuruh mencari tentang varians efisiensi tenaga kerja. Nah, berbeda dengan tadi, kita ini fokus ke kuantitasnya, karena kita mencari varians efisiensinya. Maka menggunakan rumus, ya dua cara juga. Yang pertama menggunakan rumus, yaitu varians efisiensi tenaga kerja sama dengan jam aktual dikurangi dengan jam standar. Kita lihat di kuantitasnya, ya kan, dikalikan dengan tarif standar. Jam aktualnya 1.632, dikurangi dengan jam standarnya 1.504, dikalikan dengan tarif standarnya $12. Maka kita akan menemukan hasil $1.536. Atau juga bisa dengan cara yang kedua, next. Ya, dengan menggunakan tabel. Langkahnya hampir sama, kita buat kolom jam kali tarif dan juga jumlah. Baris yang pertama, kita isikan jam kerja aktual, yaitu 1.632 jam, dikalikan dengan tarif standar, yaitu $12. Maka jumlahnya adalah 19.584. Lalu untuk baris yang kedua, kita isikan jam kerja standar, yaitu 1.504 jam, dikalikan dengan tarif standar. Jadi dikalikan dengan 12. Maka jumlahnya adalah $18.048. Nah, bila kita lihat, ada selisih sebesar 1.536. Nah, selisih ini adalah varians efisiensi tenaga kerja. Nah, varians efisiensi tenaga kerja yang sebesar 1.536 ini tidak menguntungkan karena terdapat kelebihan penggunaan 128 jam dari jam kerja standar. Jadi yang standarnya sudah ditetapkan sebesar 1.504, tapi ternyata aktualnya yang digunakan adalah 1.632 jam. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Hapsari. Oke, di sini selanjutnya, ya. Oke, selanjutnya di sini ada varian bauran dan juga hasil atau disebut sebagai mix and yield variance. Jadi keduanya ini terjadi jika bahan baku yang digunakan lebih dari satu jenis. Untuk varian bauran atau mix variance atau disebut juga sebagai blend variance, ini hasil dari mencampurkan bahan baku standar dengan rasio yang berbeda dari spesifikasi bahan baku standar. Jenisnya itu ada satu, yaitu varian komposisi bahan atau disebut sebagai material mix variance. Kemudian yang kedua, variance hasil atau yield variance tadi merupakan akibat dari ketika perusahaan memperoleh suatu hasil yang berbeda dari apa yang diperkirakan berdasarkan input aktualnya. Jadi ada tiga jenis. Yang pertama adalah varian hasil bahan atau material yield variance, yang kedua material hasil upah atau labor yield variance, dan yang ketiga adalah varian hasil FOH atau FOH yield variance. Tapi kembali lagi di sini yang kami jelaskan adalah jenis untuk 1 dan 2, sedangkan FOH akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi untuk masing-masing variannya, varian komposisi bahan, rumusnya adalah selisih komposisi dikali dengan harga standar, yang mana rumus dari selisih komposisi adalah komposisi pemakaian sesungguhnya dikurang dengan pemakaian sesungguhnya atas dasar komposisi standar. Yang kedua adalah varian hasil bahan. Rumusnya adalah selisih hasil dikali dengan standar biaya bahan untuk suatu buah barang. Sedangkan selisih hasil rumusnya adalah hasil output sesungguhnya dikurang dengan hasil output menurut rasio standar. Untuk yang ketiga, varian hasil upah atau yield varian, rumusnya adalah selisih hasil dikali dengan standar biaya upah untuk satu buah barang. Rumus untuk selisih hasil adalah hasil output sesungguhnya dikurang dengan hasil output menurut rasio standar. Dan yang terakhir akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada contoh di mana ada perusahaan yang namanya Spring Mill Company memproduksi permen karet dan menggunakan sistem biaya standar. Spesifikasi produk dan biaya standar ini untuk 1.000 pon permen karet.
adalah sebagai berikut. Di bahan baku ada 3 bahan baku, yaitu bahan baku A, bahan baku B, dan juga bahan baku C. Ini kuantitas berdasarkan standar ya. Ada 800 untuk bahan baku A, 200 untuk bahan baku B, dan juga bahan baku C kuantitasnya berdasarkan standar adalah 200. Jadi diperhitungkan oleh standar, inputnya adalah sebesar 1.200. Nah, untuk biaya per pon berdasarkan standar sendiri adalah 0,25 per produk per bahan baku A, jadi jumlahnya adalah 200, bahan baku B per unit per ponnya adalah sebesar 0,40 dolar, jadi jumlahnya adalah 80 dolar, dan bahan baku C ada biaya per pon sebesar 0,10 dolar dikali dengan kuantitas standar sebesar 200, jadi jumlahnya adalah 20. Jadi inputnya itu adalah sebesar 300 dolar. Untuk menghitung rata-rata tertimbang, kita itu memperbandingkan antara 300 dolar dari jumlah keseluruhan perhitungan bahan baku pembeliannya dibagi dengan 1.200 kuantitas. Jadi istilahnya untuk rata-rata tertimbangnya adalah sebesar 0,25 dolar per pon. Artinya per pon tadi mengeluarkan biaya sebesar 0,25 dolar. Di bagian output, maksudnya adalah ketika nanti dikeluarkan, kan perusahaan membeli nih, itu masuk ke dalam input. Sedangkan output itu bahan baku yang dikeluarkan atau masuk ke dalam produksi itu sebesar 1.000 berdasarkan standar. Nah, jumlahnya adalah sebesar 300, rata-rata tertimbangnya adalah 300 dolar dibagi dengan 1.000 quantity, menghasilkan 0,30 dolar per pon. Masih dalam ilustrasi, produksi 1.000 pon tadi memerlukan 1.200 pon bahan baku. Jadi untuk menghasilkan 1.000 pon permen karet, itu dibutuhkan 1.200 input seperti di slide tadi ya. Dengan demikian, hasil yang diperkirakan ini adalah sebesar 1.000 banding 1.200 atau hanya 5/6 dari input yang berhasil menjadi produk. Catatan bahan bakunya, untuk bahan baku persediaan awal, pembelian di bulan Januari ini adalah aktualnya, kemudian bahan baku tersedia, persediaan akhir, dan juga bahan baku yang digunakan. Untuk masing-masing bahan baku A, B, dan juga C. Produksi barang jadi aktual, produksi barang jadi aktual atau actual finish good ini untuk bulan Januari adalah sebesar 200.000 pon. Nah, di sini penyelesaiannya. Untuk di sini yang kita cari ada 4 ya, ada varian harga, varian bauran atau mix, varian hasil atau yield, dan juga yang keempat varian quantity. Nah, pertama ini varian harga, seperti yang kita pelajari di rumus yang dijelaskan oleh Zaki, ini bahan baku A, kuantitas aktual adalah sebesar 162.000. Nah, 162.000 tadi kita bisa tahu di sini ya, berdasarkan aktualnya ada 162.000, 30.000, dan 32.000. Kita masukkan ke dalam kolom kuantitas aktual. Dan biaya aktual per unit pun itu berdasarkan harga di bulan Januari itu sebenarnya perusahaan beli berapa sih, masuk ke kolom ini. Sedangkan kita perbandingkan dengan biaya standar per unit untuk mencari variasi biaya atau istilahnya selisih antara biaya aktual per unit dengan biaya standar per unit. Jadi ada selisih sebesar 0,01 dan varian harganya kita kalikan antara 0,01 dengan kuantitas aktual yang dibeli untuk bahan baku A. Jadi varian harga ada 1.620 minus seperti yang kita tahu di contoh-contoh tadi, itu untuk minus keterangan di bagian pembelian bahan baku. Ketika minus artinya menguntungkan atau favorable. Yang kedua, untuk bahan baku B sama dengan tadi, hasilnya ternyata varian harga dengan selisih 0,02 dikalikan dengan 30.000, hasilnya adalah tidak menguntungkan karena di sini plus ya. Artinya adalah yang dikeluarkan tadi, perusahaan itu mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan standar untuk pembelian bahan baku. Terus yang C, itu ada 32.000, 0,11 biaya aktual per unit, sedangkan biaya standar 0,10, jadi ada varian biaya atau selisih sebesar 0,01 dolar, sehingga varian harganya adalah sebesar 320 dan artinya tidak menguntungkan karena di atas harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dalam harga standar. Kemudian net material purchase price variance kita tambahkan saja menjadi minus 700, artinya keseluruhan tadi untuk varian harga menguntungkan atau favorable. Yang kedua adalah varian bauran bahan baku atau disebut juga sebagai mix ya. Untuk mix materialnya, di sini ada bahan baku A, B, C, kuantitas aktual. Dan di sini adalah kuantitas aktual sebesar 157.000, 38.000, dan juga 36.000. Ini dari mana sih yang 157.000? Itu data di soal ya, dari bahan baku yang digunakan. Bagian sini, bahan baku yang digunakan. Yap.
Kemudian dikali dengan biaya standar per unit 0,25, 0,40 dan juga 0,10 ini. Kemudian didapatkan total biaya sebesar 39.250, 15.200 dan juga 3.600, sehingga keseluruhan biaya berdasarkan yang digunakan tadi adalah 58.050. Nah, kuantitas aktual dengan rata-rata tertimbang dari biaya bahan baku standar untuk inputnya itu adalah sebesar 231.000 pon. 231.000 pon ini adalah berapa sih kuantitas yang masuk ke dalam bahan baku yang digunakan dalam proses produksi perusahaan. Itu dari 197 ditambah 38 tambah 36.000, hasilnya adalah 231.000 pon untuk input yang masuk ke dalam proses produksi perusahaan. Dikali dengan 0,25, di mana 0,25 tadi adalah ketika kita perhitungkan di soal, ini ya, ada rata-rata tertimbang sebesar 0,25 untuk input, kita kalikan, hasilnya adalah 57.750. Jadi ada selisih sebesar 300, di mana keseluruhan ini adalah artinya tidak menguntungkan. Selanjutnya adalah bahan baku individual terhadap total varian. Nah, bedanya apa sih dengan perhitungan yang tadi? Perhitungan ini itu menghitung secara keseluruhan bahan baku yang dimasukkan ke dalam produksi itu variannya berapa. Tapi kita akan melihat masing-masing per bahan bakunya, yang A, B, dan juga C di slide sekarang. Nah, ini ada masing-masing 157.000, 38.000, dan 36.000 untuk produk, bahan baku A, B, dan C. Kemudian kuantitas yang dalam bauran standar, ini yang ditentukan oleh perusahaan standarnya adalah sebesar 154.000, 38.500, dan juga 38.500 sama. Jadi varian kuantitasnya adalah sebesar 3.000, min 500, dan min 2.500. Biaya standar per unitnya adalah sebesar 0,25, 0,40, dan juga 0,10, sehingga varian bauran bahan bakunya 750 didapatkan dari pengalian saja antara variasi kuantitas dengan biaya standar per unitnya. Jadi hasilnya adalah tidak menguntungkan. Di sini perhitungan untuk kuantitas aktual dalam bauran standar itu berdasarkan segmentasi ya. Jadi istilahnya ketika nilainya nggak sama, untuk 800 pon A, jadi 800, 200, 200 ini istilahnya adalah berapa sih yang ditentukan oleh perusahaan atau standarnya berapa, dengan dibagi dengan 1.200 pon totalnya. Jadi kemudian dikalikan dengan inputnya, 231.000 pon, hasilnya adalah sebesar ini. Nah, hasilnya kesimpulannya adalah untuk bahan baku A, varian bauran bahan bakunya 750 positif, artinya tidak menguntungkan. Kemudian yang kedua menguntungkan dan yang ketiga menguntungkan, sehingga secara keseluruhan adalah 300. Ketika kita perhatikan, 300 tidak menguntungkan ini sama dengan perhitungan di slide sebelumnya. Karena di slide sebelumnya ini menjelaskan secara keseluruhan, itu varian bauran bahan baku untuk ketiga produk adalah 300 dan tidak menguntungkan. Ini istilahnya seperti penjabaran masing-masing bahan bakunya. Kemudian yang ketiga varian hasil. Di sini varian hasil untuk kuantitas output aktual dengan rata-rata tertimbang dari bahan baku standar untuk input ada sebesar input 231.000 pon dikali dengan rata-rata tertimbang untuk input sebesar 0,25 dolar, jadi hasilnya adalah 57.750. Kemudian ada kuantitas output aktual pada biaya bahan baku standar untuk output. Angka 200.000 pon ini kita dapatkan dari data di soal. Oke, sebentar. Nah ini ada output. Di sini ada 0,30 ya. Kita kembali lagi di sini. Ada harga sebesar 0,30 dan juga 200.000 pon. Ini adalah perhitungan dari sini. Yang kuantitas aktual dalam bauran standar. Dan di sini ternyata didapatkan selisih antara 57.750 dan juga 60.000. Min 2.250 artinya menguntungkan atau favorable. Kemudian selanjutnya ada varian kuantitas. Di sini bahan baku A, B, dan C. Kuantitas pon ini berdasarkan yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian biaya standar per unitnya 0,25, 0,40, dan 0,40. Sehingga jumlahnya untuk masing-masing bahan baku adalah 39.250, 15.200, dan 3.600. Sehingga kuantitas aktual dari input pada harga standar ini adalah sebesar
58.050. Nah, ada kuantitas output. Jadi kita memperbandingkan antara input dan juga outputnya. Ada output sebesar 20.000 pon dikali dengan harga rata-rata tertimbang antara untuk unit yang output itu sebesar 0,30. Jadi hasilnya adalah sebesar 60.000. Selisih antara 58.050 dan 60.000 tadi menjadi varian kuantitas sebesar 1.950 dan ini menguntungkan. Varian bauran dan hasil memisahkan varian kuantitas bahan baku menjadi dua bagian. Yaitu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah varian bahan baku sebesar 300 dan varian hasil bahan baku sebesar 2.250 dari perhitungan di slide sebelumnya. Jadi ada varian kuantitas bahan baku sebesar 1.000 min 1.950 dan artinya karena minus dia menguntungkan. Ya. Selanjutnya, Zaki. Ya, baik, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban dan pengendalian varians. Ya, jadi jika terdapat varians, manajemen menentukan mengapa varians tersebut dapat terjadi dan apa tindakan korektif yang dapat diambil. Semakin dekat deteksi dan pelaporan varians dengan titik terjadinya, maka semakin efektif tindakan perbaikan dan semakin besar biaya yang dapat dihemat. Next. Nah, ini penyebab timbulnya varians. Nah, varians ini adalah suatu sinyal. Sinyal ini maksudnya apa? Artinya adalah varians yang besar, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan, akan memberikan sinyal bahwa sebaiknya diinvestigasi dan dianalisis. Suatu varians dapat terjadi disebabkan oleh kejadian acak yang tidak diharapkan akan terulang kembali, atau oleh masalah sistematis yang dapat dikoreksi. Selain itu, penggunaan standar yang ketinggalan zaman juga dapat menghasilkan varians. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah mengenai penyebab timbulnya varians bahan baku. Ini untuk varians harga. Jadi, Departemen Pembelian memiliki tanggung jawab utama terhadap varians harga bahan baku. Varians harga bahan baku lebih merupakan ukuran dari kemampuan untuk meramalkan harga, dan bukan kegagalan untuk membeli pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Nah, ini selanjutnya untuk varians kuantitas untuk bahan baku. Jadi varians kuantitas bahan baku dapat disebabkan oleh banyak faktor dan penyebabnya harus diidentifikasi jika varians tersebut ingin dikendalikan. Jika bahan baku tersebut kualitasnya di bawah standar, penyebabnya mungkin terletak pada permintaan pembelian yang menginformasikan ke Departemen Pembelian mengenai kualitas yang dibutuhkan. Jika bahan baku yang dibeli berbeda dari spesifikasi dalam permintaan pembelian, maka penyebabnya mungkin ada di Departemen Pembeliannya. Lalu ada juga penyebab-penyebab lainnya berkaitan dengan aktivitas produksi dan meliputi faktor-faktor seperti tenaga kerja yang tidak berpengalaman atau tidak efisien, adanya pencurian, adanya mesin yang usang atau baru, perubahan dalam metode produksi, perencanaan produk yang salah, atau kurangnya supervisi produk yang memadai. Lalu yang selanjutnya ini adalah penyebab timbulnya varians tenaga kerja. Yang pertama ini penyebab varians tarif. Jadi varians tarif tenaga kerja dapat terjadi jika satu tarif rata-rata tunggal untuk tenaga kerja digunakan dalam penghitungan, sementara terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk pekerja-pekerja individual. Dalam kasus-kasus semacam ini, ketidakhadiran atau penugasan pekerja dengan satu tarif upah tertentu ke tugas yang biasanya dikerjakan oleh pekerja dengan tarif upah yang berbeda dapat menimbulkan varians tarif. Dalam kasus semacam ini, perencanaan atau penjadwalan penugasan adalah penyebab dari timbulnya varians. Jadi misalnya kalau ada orang yang tidak hadir begitu ya, tapi tugasnya ini juga dialihkan ke orang yang ternyata tarifnya itu berbeda, maka itu akan menyebabkan varians tarif. Baik, lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah varians efisiensi tenaga kerja. Jadi penyebab varians efisiensi tenaga kerja ini dapat terjadi karena berbagai faktor, meliputi kurangnya bahan baku yang bermasalah, pekerja yang tidak berpengalaman, mesin yang sudah usang, kerusakan mesin, adanya mesin baru, adanya perubahan dalam metode produksi, perencanaan dan penjadwalan yang buruk, adanya cetak biru atau spesifikasi desain yang buruk, ketidakpuasan pekerja, dan interupsi kerja. Selanjutnya ini untuk varians volume, ini untuk FOH
dapat disebabkan oleh inefisiensi produksi atau oleh tindakan yang diambil oleh manajemen eksekutif. Selanjutnya akan kembali ke Hapsari, silakan Hapsari. Oke. Di sini ada batas toleransi untuk pengendalian varian. Jadi manajer itu memiliki tanggung jawab penting untuk yang memakan waktu, sehingga sebaiknya hanya berkonsentrasi pada varian besar yang memiliki dampak besar pada laba. Jadi istilahnya perusahaan itu perlu memperhatikan, oh ini ada varian, ada selisih antara standar dan juga aktual dari aktualnya, tapi perusahaan harus memilah mana sih varian yang perlu menjadi pertimbangan perusahaan dan perlu diperhatikan lebih, dan mana varian yang istilahnya, oh ini tidak perlu diperhatikan, diberi perhatian lebih. Nah, selanjutnya manajer yang mengkhawatirkan varian kecil malah akan menghambat, bukannya malah meningkatkan efisiensi operasi. Kemudian selanjutnya, untuk mengukur varian yang sebaiknya ditoleransi atau tidak, perusahaan bisa menggunakan rencana wajar atau kesalahan standar. Jika di luar rentang, maka sebaiknya harus diinvestigasi. Contohnya, contoh dari batas toleransi, misalnya perusahaan A memiliki kesalahan standar biaya pemeliharaan sebesar $750. Selain itu, perusahaan memiliki kebijakan di mana akan menginvestigasi varian yang melebihi 95% estimasi interval tingkat keyakinan atau confidence interval, atau di sini estimasi beban pemeliharaan ditambah atau dikurangi 2 kali kesalahan standar. Jadi kasusnya di mana perusahaan itu memiliki biaya pemeliharaan aktual sebesar 14.300, padahal anggaran yang diperbolehkan hanyalah sebesar 12.500. Maka kita perlu melihat apakah ini perlu diinvestigasi atau tidak. Penyelesaiannya adalah sebesar 14.300 pemeliharaan aktual dikurang dengan batasan anggaran yang diperbolehkan sebesar 12.500, hasilnya adalah sebesar ada selisih 1.800, di mana ini melebihi dari 2 kali kesalahan standar, di mana standar biaya pemeliharaannya kan 750, melebihi hasil dari 2 kali 750, sehingga perlu diadakan investigasi. Selanjutnya, penekanan berlebihan pada varian. Varian yang besar ini menandakan adanya masalah atau peluang yang memerlukan perhatian, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, ketika perusahaan menemukan adanya varian atau selisih lebih atau selisih kurang dari standar yang telah ditetapkan, itu menjadi pertanyaan, kira-kira penyebabnya apa ya? Itu seperti yang dijelaskan oleh Sakti tadi. Sayangnya penekanan berlebihan terhadap varian ini agar bisa memenuhi standar, malah dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi yang berbiaya mahal dan hilangnya kesempatan. Ketika perusahaan berusaha untuk membuat sebuah biaya ini sampai sama dengan standarnya, itu malah membuat perusahaan perlu effort lebih dan perlu biaya lebih untuk hal tersebut. Selain itu, penekanan berlebihan pada varian efisiensi ini dapat menyebabkan produksi dalam jumlah besar, persediaan barang dalam proses dalam jumlah besar, dan usaha untuk mengendalikan kualitas hanya melalui inspeksi saja. Selanjutnya, kembali ke Zaki. Nah, baik, jadi kita menginjak ke bab selanjutnya, yaitu di bab 19, kita akan masuk ke mencatat varians biaya standar dalam akun. Nah, jadi biaya standar beserta variansinya, jika dimasukkan dalam akuntansi, maka akan membuat pelaporan akan menjadi lebih mudah dan tepat. Pencatatannya yaitu setiap akhir periode akun varians akan ditutup sehingga saldo akun barang depan mencerminkan biaya standar produksi, unit yang ditransfer, HPP, dan mencerminkan varians dari standar. Mengenai ayat jurnal ini merupakan ikhtisar periodik dari biaya standar, biaya aktual, dan varians yang terjadi. Lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke penghitungan biaya standar. Nah, jadi yang pertama adalah akuntansi biaya standar untuk bahan baku. Nah, untuk bahan baku ini ada 3 metode pencatatannya, metode pencatatan pembeliannya, yaitu metode yang pertama adalah varians harga, dicatat ketika bahan baku diterima dan ditempatkan di gudang. Lalu metode yang kedua, bahan baku dicatat pada biaya aktual ketika diterima, varians harga ditentukan ketika bahan baku diminta untuk produksi. Lalu metode yang ketiga ini merupakan gabungan dari metode yang pertama dan metode yang kedua. Lanjut. Nah, kita akan membahas setiap metodenya, yaitu kita dengan contoh metode untuk mencatat pembelian bahan baku yang digunakan oleh Wilton Manufacturing Corporation di Departemen Perakitanya dalam memproduksi produknya, yaitu berupa paksel.
Nah, jadi disajikan dalam soal ini harga beli standar per unitnya adalah $7,5, pembeliannya ada 10.000 unit dengan harga $7,44 per unitnya, permintaannya adalah 9.500 unit, dan kuantitas standar yang diperbolehkan untuk produksi aktualnya adalah 9.336 unit. Nah, jadi metode yang pertama ini konsepnya adalah akun pengendali buku besar bahan baku didebit pada biaya standar, dan buku pembantu bahan baku hanya mencatat kuantitasnya saja. Ketika pembelian dilakukan, tidak ada harga yang dicatat dalam catatan-catatan tersebut. Baik, next. Kita langsung lihat saja pada penerapannya. Nah, jadi yang pertama adalah ayat jurnal untuk mencatat pembelian. Nah, karena ini akun pembelian, maka jurnal normalnya adalah debit pada bahan baku dan kredit pada utang usaha. Bahan bakunya adalah dengan besaran sebesar $7,5. Ini adalah harga beli standar per unit, dikalikan dengan pembeliannya adalah 10.000 unit, yaitu maka hasilnya adalah 75.000. Dan sedangkan utang usaha kita menggunakan $7,44. Ini adalah yang aktualnya, yaitu ini pembelian per unitnya dikalikan dengan 10.000 unit, maka hasilnya adalah 74.400. Nah, jika kita lihat terdapat selisih. Nah, selisih ini adalah varians harga pembelian bahan baku. Nah, 0,06 ini adalah selisih harganya, 7,5 dikurangi dengan 7,44, hasilnya adalah 0,06 dikalikan dengan 10.000 unit, yaitu hasilnya adalah 600. Nah, yang kedua, ketika bahan baku yang dikeluarkan ke pabrik dicatat, ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, karena ini akun pengeluaran bahan baku ke pabrik, maka jurnal normalnya adalah debit di bahan dalam proses dan kredit di bahan baku. Dengan besaran bahan dalam prosesnya adalah $7,5, yaitu ini adalah harga beli standar per unit dikalikan dengan 9.336 unit. Ini adalah kuantitas standar yang diperbolehkan untuk produksi aktual. Lalu bahan bakunya adalah $7,5. Ini adalah harga beli standar per unit dikalikan dengan 9.500 unit. Ini sesuai permintaannya. Nah, di sini kita lihat juga ternyata ada selisih sebesar 164 unit. Nah, selisih ini adalah varians kuantitas bahan baku. Nah, jadi jurnalnya adalah lengkapnya bahan dalam proses sebesar 70.020, varians kuantitas bahan baku sebesar 1.230, dan kreditnya adalah bahan baku sebesar 71.250. Next. Ini akan dijelaskan oleh Hepsari. Silakan. Oke, selanjutnya kita menuju ke contoh metode kedua. Di bagian metode kedua ini, akun pengendali buku besar bahan baku didebit pada biaya aktual, dan buku pembantu bahan baku menunjukkan kuantitas dan nilai dolar sebagaimana pada sistem biaya historis. Kita langsung saja melihat pada contohnya. Ketika bahan baku dibeli ini, tidak ada varian yang dihitung dan ayat jurnalnya menjadi bahan baku pada utang usaha saja. Kalau kita perbandingkan dengan metode pertama tadi yang dijelaskan oleh Zaki, jurnalnya sudah ada selisih yang dideteksi ketika pada saat pembelian ya. Nah, kalau di sini di contoh metode 1, varian harga pembelian bahan baku sudah muncul ketika mencatat pembelian. Tapi ketika di metode kedua, jurnal adanya selisih tadi atau varian tidak dimasukkan dulu, tapi akan dimasukkan di langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya ketika bahan baku yang dikeluarkan ke pabrik dicatat atau dari gudang kemudian keluar masuk ke proses produksi, ayat jurnalnya menjadi bahan dalam proses, didebit dan juga debit lagi varian kuantitas bahan baku pada bahan baku dan juga varian harga penggunaan bahan baku. Di sini dalam proses 7,4 ini adalah sebesar yang masuk ke dalam proses produksi dikalikan dengan 9.336 unit yang di standar yang diperbolehkan masuk ke dalam proses produksi, kemudian hasilnya adalah 70.020.
Di sini kemudian ada bagian kredit bahan baku 7,44 dikali dengan 9.500 unit, ini aktual yang masuk, kemudian dengan harganya, sehingga ada selisih ya sebesar 164 unit. Ini merupakan selisih antara 9.500 unit yang aktual dan juga standar ditentukan oleh perusahaan sebesar 9.336 unit. Sehingga hasilnya adalah 164 unit dikali dengan 7,5 harga dari standar perusahaan untuk bahan baku, menghasilkan akun bernama varian kuantitas bahan baku. Selanjutnya di sisi kredit ini ada juga varian yang dimasukkan dengan nama akun varian harga penggunaan bahan baku sebesar 570. Nah, 500, oke. Nah, seperti itu, selanjutnya kita menuju ke contoh metode ketiga. Di contoh metode ketiga tadi, ini merupakan gabungan dari metode pertama dan metode kedua. Varian harga ini dihitung ketika bahan baku diterima, tetapi tidak dibebankan ke produksi sampai dengan bahan baku digunakan secara aktual dalam proses produksi. Harga hanya varian harga yang berlaku untuk kuantitas yang digunakan itu akan muncul sebagai pembebanan pada periode sekarang, dan sisanya itu akan tinggal sebagai bagian dari persediaan bahan baku. Yang ketiga, varian harga penggunaan bahan baku ketika dicatat akan mengurangi varian harga pembelian bahan baku. Next, kita menuju ke contohnya. Yang pertama, di jurnal pertama ada jurnal bahan baku pada utang usaha dan varian harga pembelian bahan baku. Di jurnal pertama ini, identik dengan ayat jurnal pertama di metode pertama, yaitu dibuat ketika bahan baku dibeli. Ini sesuai dengan pernyataan di sini ya. Ketika kita lihat di metode pertama, ketika pembelian bahan baku sudah muncul adanya varian harga pembelian bahan baku ya. Ini digunakan sama dengan metode ketiga ya. Jadi sebesar bahan baku $7,5 dikali dengan 10.000 unit di utang usaha sebesar 74.400 dan varian harga pembelian bahan baku sama seperti jurnal di metode pertama. Nah, jurnal kedua yaitu jurnal barang dalam proses dan juga varian kuantitas bahan baku pada bahan baku. Ketika bahan baku yang dikeluarkan itu dicatat, akan dibuat dua jurnal tadi. jurnal berikut ini tuh identik dengan jurnal kedua di metode pertama. Jadi dia ini persis sama seperti jurnal kedua pada metode pertama. Ini bahan dalam proses, varian kuantitas bahan baku, dan juga bahan baku. Nominalnya pun sama. Oke, kita lihat lagi selanjutnya, ada jurnal ketiga, yaitu varian harga pembelian bahan baku dan varian harga penggunaan bahan baku. Ini merupakan jurnal berikutnya, yaitu mentransfer $570 dari akun varian harga pembelian ke akun varian harga penggunaan. Itu kita bisa lihat di jurnal kedua, metode kedua. Ini jurnal kedua dari metode kedua, ada varian kuantitas bahan baku dan varian harga penggunaan bahan baku, ada selisih 570 ya, itu ditransfer. Nah, saldo ini ditampilkan di dalam neraca parsial. Jadi di dalam metode ketiga ini, saldo yang tersisa pada akun harga pembelian bahan di akhir periode tadi, itu digunakan untuk menyesuaikan akun persediaan ke biaya aktualnya. Jadi, yang pertama kita lihat di neraca parsial, bagian bahan baku yang dibeli untuk biaya standar ada 75.000, hasil dari $75 dikali dengan 10.000. Kemudian ada bahan baku yang digunakan selama periode tersebut berdasarkan biaya standar adalah perhitungan dari 9.500, yaitu sebesar bahan baku yang masuk ke dalam proses produksi atau yang digunakan dikalikan dengan harga standar sebesar $7,5. Jadi hasilnya adalah 71.250. Sehingga ada selisih 500 kan. 500 tadi dikalikan dengan sebesar $7,5 standar, biaya standar, jadi bahan baku di persediaan akhir sebesar 3.750. Nah, kita melihat adanya varian harga pembelian bahan baku. Untuk ini kita lihat, kita bisa melihat nilai 600 tadi sebagai varian di gabungan metode metode pertama, jurnal ketika pembelian itu ada varian harga pembelian bahan baku hasil dari 0,06 atau selisih dari $7,44 harga ketika pembelian aktual dengan harga standar sebesar 7,5, jadi $0,06 dikali dengan 10.000 hasilnya adalah 600. Nah, selanjutnya ada
dikurangi dengan varian harga penggunaan bahan baku sebesar 570 atau jurnal ketiga dari metode ketiga. Jadi 600 min 600 dikurang dengan 570, hasilnya adalah minus 30. Jadi kita bisa melakukan adjustment bahan baku di persediaan akhir, kita akan mengadjust atau melakukan penyesuaian ke biaya aktual menjadi 3.750 dikurang dengan 30, hasilnya bahan baku di persediaan akhir adalah sebesar 3.720 dolar. Selanjutnya, Zaki. Nah, baik, setelah tadi bahan baku, kita menginjak ke bahasan yang selanjutnya, yaitu akuntansi biaya standar untuk tenaga kerja. Nah, jadi ini beban gaji dihitung berdasarkan kartu absen, kartu jam kerja, dan informasi lain yang disediakan bagi Departemen Penggajian. Dalam sistem biaya standar, catatan-catatan ini juga memberikan data untuk menghitung varian tenaga kerja. Kita lihat langsung saja. Next, sorry. Pada ilustrasi disajikan data untuk operasi 3/25 di Departemen Perakitan dari Wilton Manufacturing Corporation. Di sini ada jam kerja aktualnya yaitu 1.632 jam. Tarif aktual yang dibayarkan per jamnya adalah 12,5 dolar. Jam standar yang diperbolehkan untuk produksi aktual adalah 1.504 dan tarif standar per jamnya adalah 12 dolar. Nah, jadi yang pertama adalah pencatatan total beban gaji tenaga kerja aktual dengan asumsi tidak ada potongan gaji. Nah, ini akunnya seperti biasa, yaitu beban gaji pada gaji yang harus dibayar. Dengan besaran 12,5 ini adalah tarif faktual yang dibayarkan per jam, dikalikan dengan 1.632 jam kerja aktual, sebesar 20.400. Nah, yang kedua ini, jurnal untuk mendistribusikan beban gaji yang tadi di atas ini dan mengakui variansnya. Nah, varians yang diakui ini ada dua. Yang pertama adalah varians tarif tenaga kerja. Nah, karena ini varians tarif, seperti yang telah kita bahas tadi, tarif ini kita lihat adalah tarifnya saja, tarif faktual dengan tarif standarnya, yaitu ada 0,5 ini didapatkan dari 12,5, yaitu tarif faktual, dikurangi dengan 12, yaitu tarif standar, dikalikan dengan 1.632 jam aktual. Nah, itu akan menghasilkan angka 816. Lalu yang varians yang kedua adalah varians efisiensi tenaga kerja. Nah, karena variansnya ini adalah efisiensi, maka kita perhatikan adalah kuantitasnya. Yang mana di soal ini adalah jam kerja. Maka ada 128, kelebihan jam ini adalah dari 1.632 jam kerja aktual dikurangi dengan 1.504 jam kerja standar, dikalikan dengan 12, yaitu harga standar, tarif standarnya, yaitu menghasilkan angka 1.536. Lalu kita masukkan ke jurnalnya saja. Karena ini jurnal untuk mendistribusi beban gaji, maka debitnya adalah barang dalam proses, kreditnya adalah beban gaji. Nah, tapi dimasukkan juga varians-variansnya. Sehingga jurnalnya seperti ini. Barang dalam proses, yaitu 12 dolar, ini adalah tarif standar, dikalikan dengan 1.504, yaitu jam kerja standar, maka menghasilkan angka 18.048. Lalu di debit juga masih ada varians tarif tenaga kerja, yaitu 0,5, yang tadi sudah kita hitung, maka menghasilkan angka 816. Lalu yang ketiga, di debit ada varians efisiensi tenaga kerja, yang telah kita hitung tadi sebesar 1.536 dengan debit beban gaji 20.400 seperti di jurnal yang pertama tadi. Baik, next, sorry. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Mas Zaki sama Mbak Anissa sudah menyajikan materi varians standard costing ya. Silakan dari kawan-kawan yang masih merasa belum jelas, yang perlu diperjelas lagi, atau ada komentar, monggo silakan. Terbuka, ya. Nanya. Sudah jelas semua?
Share screen, bisa? Sudah. Ya, sudah terlihat semuanya ya. Ya, jadi kita poinnya kita mau mempelajari standar costing, khususnya di sini adalah standar costing dan menghitung varians untuk bahan baku dan tenaga kerja. Oke, lanjut dulu, Mbak. 1, 2, slide 1, slide 2, slide 3, slide apa ini? Lanjut. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita ngomong standar. Apa sih standar tadi? Standar cost adalah biaya yang ditentukan sebelumnya. Standar apa? Standar adalah norma atau benchmark atau tolak ukur. Ya. Jadi kita di dalam produksi kita akan membandingkan antara biaya aktual dengan apa? Dengan standar, dengan norma kita. Kita punya norma, kita punya standar, yang kita bandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Kalau actual cost-nya lebih besar daripada standar, berarti actual cost-nya lebih besar, berarti itu tidak menguntungkan, unfavorable. Kenapa? Karena dengan cost-nya lebih besar dari standar, itu akan mengurangi laba kita, kan gitu ya. Sebaliknya, apabila actual cost kita lebih kecil daripada standar, ya, kecil berarti kita mempunyai varians yang menguntungkan, favorable. Karena apa? Karena itu akan menambah atau memperbaiki laba kita. Di standar ada standar fisik, ya, kuantitas dan standar harga. Komponen standar itu jadi ada standar fisik, kalau material, ya, berarti kuantitas, ya, kuantitas bahan bakunya. Standar harga berarti harga per unit dari bahan bakunya. Kalau standar cost di labor atau tenaga kerja berarti standar fisiknya apa? Berarti jam kerja dari tenaga kerja, kan gitu. Berapa jam yang seharusnya, yang standar seharusnya dilakukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, standar. Dibandingkan dengan aktualnya, pada saat aktual berapa pegawai itu melakukan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau jam kerjanya yang dilakukan lebih besar dari standar, ya, berarti ada inefisiensi, kan, ada ketidakefisienan di dalam pekerjaan. Itu akan meningkatkan biaya sehingga itu variansinya adalah merugikan atau unfavorable, ya. Demikian juga dengan harga, tarif atau berapa upah per jamnya dari karyawan, berapa upah per jam dari labor. Ya. Kalau di standarnya kita sudah awal kita tetapkan 10, ternyata aktualnya 12, berarti actual cost-nya lebih besar daripada standar. Sehingga itu sifatnya tidak menguntungkan atau unfavorable, ya, karena biayanya lebih besar daripada standar. Berarti akan mengurangi laba kita. Itu di standar fisik dan harga. Lanjut, Mbak, lanjut. Pak, izin bertanya. Silakan. Kan kalau di akhir waktu biaya aktualnya udah ketahuan gitu kan dilakukan analisis varians. Yes. Nah, kalau analisis variansnya itu unfavorable, nggak menguntungkan, apa standar tahun berikutnya itu dilakukan adjustment gitu, Pak? Ya, apakah tahun berikutnya dilakukan adjustment? Nah, sekarang kita lihat variansnya itu kenapa, kan gitu ya. Variansnya itu karena ada perubahan kondisi, perubahan teknologi di dalam proses, ya. Kalau memang terjadi itu dan mengharuskan terjadinya perubahan standar, ya mau nggak mau manajemen harus merubah standar. Tetapi bisa juga variansi itu bukan karena perubahan itu, tetapi karena katakanlah varians tadi saya contohkan di jam tenaga kerja. Katakanlah standarnya 10, ternyata dia melakukannya 12. Nah, ini variasinya ini kita lihat dulu nih, ini penyebabnya apa? Bisa jadi penyebabnya adalah si karyawan itu kurang pelatihan sehingga dia melakukan pekerjaannya lebih lama daripada standar. Nah, dalam hal itu kita tidak bisa mengganti standar. Yang salah bukan standarnya, yang salah adalah pelaksananya, kan gitu ya. Jadi pada saat menginvestigasi atau memeriksa standar, pada saat memeriksa atau menginvestigasi varians, ya, itu kita harus berpikiran terbuka. Ini
ini penyebab variansnya ini apa? Penyebabnya standarnya yang sudah perlu dirubah atau penyebabnya adalah memang pelaksananya yang tidak mumpuni, tidak kompeten kan, gitu ya. Jadi harus dilihat secara luas, gitu ya. Jadi boleh juga kalau ada varian kita kemudian tahun berikutnya merubah standar, boleh kalau memang kondisinya mengharuskan terjadinya perubahan standar karena adanya perubahan, katakanlah kalau yang paling gampang adalah perubahan harga kan gitu kan. Tahun ini kita harganya ternyata harga bahan katakanlah 10. Ternyata dengan adanya pandemi ternyata harganya menjadi 15. Berarti mau nggak mau standar harganya kita rubah kan gitu kan. Ya, bukan masalah ininya tapi masalah harganya, masalah standarnya karena ada perubahan sehingga harus ada perubahan kan. Jadi untuk menentukan apakah harus merubah standar atau tidak itu harus perlu pertimbangan yang mendalam. Bisa ditangkap nggak kira-kira penjelasan saya? Pak, terima kasih Pak. Oke, siap ya. Jadi lanjut lagi biaya standar ya. Ini biaya standar bisa digunakan di job costing maupun proses costing ya. Selama proses produksi itu bisa teratur, bisa diseragamkan, bisa distandarisir, kita bisa menggunakan standar costing kan gitu. Ya, karena istilahnya kan kita harus paham prosesnya seperti apa, paham bahannya butuh apa saja, berapa, baru kita tentukan standarnya. Oke, lanjut lagi. Kegunaan, ya ini kegunaan bisalah ada baca di buku ya, ada 5 ya, menetapkan anggaran dan sebagainya, segala macamnya ya. Oke, lanjut lagi ya standar ya, ada standar dasar tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja dengan aktual dan standar current dan standar saat ini ya. Kita mau pakai standar apa? Apakah standar aktual yang diperkirakan kita harapkan kita harapkan standar atau kita harap hasil yang kita harapkan terjadi atau expected-nya atau standar normal, kapasitas normal kan bisa jadi kita kapasitas normal mesin kita katakanlah 10.000, tapi kita mengharapkan dengan adanya mungkin ada beberapa perusahaan ada beberapa ini mungkin kita cuma mengharapkan standarnya kita bikin 9.000 aja lah, kita nggak pakai 10.000 kan gitu, padahal kapasitas standarnya adalah normalnya adalah 10.000. Bisa, berarti ada standar aktual yang diperkirakan, expected actual, ada standar normalnya, dan ada standar teoritis ya. Secara teoritis dia katakanlah kalau kita ngomong masalah mesin ya kapasitas mesin teoritisnya berapa kan itu ada. Jadi secara teoritis bisa mencapai berapa. Ya, biasanya yang paling tinggi adalah standar teoritis, kemudian standar normal di bawahnya, kemudian di bawahnya lagi standar actual yang diperkirakan, expected actualnya. Itu biasanya urutannya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya. Terus lanjut aja, nggak apa-apa, langsung aja. Nah, standar. Oke, ya. Nah, ini contohnya ya, contoh kartu biaya standar ya. Bahannya apa, jenisnya apa, kuantitasnya berapa, harganya berapa, dikerjakan di departemen mana saja, butuhnya berapa-berapa, ya. Kemudian direct labor-nya, kemudian background output-nya. Jadi ini contoh dari kartu biaya standar untuk produksi Paxel. Lanjut lagi. Nah, ini kan sudah tadi kan, favorable, unfavorable ya. Membandingkan aktual dengan standar. Ya. Apakah favorable menguntungkan atau unfavorable. Jadi sifat favorable atau unfavorable itu dilihat dari pengaruhnya terhadap laba. Kalau selisih itu mengakibatkan labanya menurun, berarti dia unfavorable. Tetapi kalau selisih antara actual dan standar itu mengakibatkan labanya menjadi bertambah, itu berarti dia favorable. Oke, lanjut lagi. Standar dan varian bahan baku, standar harga bahan baku, standar kuantitas, ya udah ya, standar tadi kan udah. Standar harga dan standar kuantiti. Ya. Oke. Kita ngitung variansnya, berarti kan varians di kuantitas dan varians di, ya. Ini varians di harga ya. Ada 2, harga pembelian, varians harga pembelian sama varians harga penggunaan. Ya. Waktu material dibeli, kalau ada variansnya ya bisa dihitung di waktu pembelian. Atau dia dihitung di waktu pemakaian aja, bisa juga seperti itu. Jadi ada dua saat perhitungan.
Lanjut lagi, variance di quantity ya, quantity di penggunaan ya. Penggunaan sama di inventory ya, material inventory variance ya. Karena dia ini diasumsikan atau ada menganggap bahwa jika pembeliannya lebih besar dari penggunaan, maka ada kerugian, ada variance yang merugikan, variance yang tidak menguntungkan ya. Karena apa? Karena inventory-nya pasti bertambah kan. Ada penumpukan inventory di situ ya. Kalau inventory numpuk berarti biayanya atau ada uang yang mengendap di situ, nggak berputar, ya, nggak menghasilkan income. Ya. Kemudian kedua, quantity variance, ya, pemakaian quantity pemakaian dikurangi quantity standar, kan ada standar, itulah material quantity. Nah ini berarti kita sudah masuk selesai ke satu variance bahan baku. Ya. Oke lanjut, variance tenaga kerja. Quantity sudah, ya ini contoh. Ada contoh, ada yang nggak jelas tadi dicontohkan ini. Bagaimana ngitung purchase price variance. Ya. Kalau susah-susah pakai tabel, ya diapalin saja rumusnya atau dipahami atau dikuasai rumusnya ya. Rumusnya kalau dia purchase price berarti selisih harga kan price dia kalikan pembelian aktual. Kalau dia purchase price usage, price harga penggunaan ya berarti selisih harga dikalikan penggunaan aktualnya. Lanjut aja Mbak, lanjut. Ini price usage ya, ada. Kemudian inventory, kemudian usage ya. Lanjut ya. Ini masih harga, ini kuantitas ya. Kalau kuantitas berarti selisih antar kuantitas ya. Sekarang tenaga kerja. Kalau tenaga kerja kan komponennya adalah tarif sama jam atau waktu kan gitu kan. Jadi kita nanti menghitung variance di atau selisih di tarif atau selisih di jam. Kalau di tarif berarti labor rate variance tarif tenaga kerja. Kalau di selisih di waktu atau kuantitasnya berarti labor efficiency variance. Jadi variance efisiensi tenaga kerja. Rumusnya sudah jelas ya, tarif. Ini yang kanan adalah jam. Oke, lanjut lagi. Contohnya yang lanjut aja lah. Contohnya kan sudah jelas ya. Kalau yang ada yang nggak jelas ditanya aja, nggak usah nunggu-nunggu ya. Silakan diinterupsi ya, tanya. Nah sekarang bauran ya. Ya kalau bauran ini sebelumnya ini rumusnya ya. Berarti ada mix variance dan ada yield variance. Ya. Kalau mix varian itu kaitannya sama komposisi atau porsi dari bahan baku yang digunakan. Ya. Hasil dari mencampurkan bahan baku standar. Jadi di awal standar cost-nya dia mengatakan bahwa untuk per unit ini dia menggunakan bahan baku ABC. Proporsinya adalah A1, B2, C3 ya. Proporsinya 1:2:3. Itu mix-nya ya. Dalam proses kenyataannya ya, kan bisa jadi dia tidak bisa akurat 1, 2, 3. Mungkin proporsinya menjadi 1,1 dibanding 2,1 dibanding 2,9 ya kan itu. Jadi ada sedikit penyimpangan di dalam proporsi bahan bakunya. Nah, itulah dihitung jadi mix variance. Seberapa besar perubahan komposisi itu akan memberikan keuntungan atau favorable atau unfavorable bagi perusahaan. Jadi mix-nya. Kalau yield itu dilihat dari output-nya. Dari ABC itu ya, standarnya dia menghasilkan output berapa? Nah, katakanlah outputnya 10.000. Ya. Kadang-kadang kalau di dalam proses produksi ABC 1:2:3, katakanlah 1:2:3, berarti menghasilkan 6 kan gitu kan. Standarnya dari 6 bahan baku ini harusnya jadi 5 kan gitu. Karena yang satu menguap kata gitu. Dari 6 bahan baku dicampur 1:2:3 harusnya kan jadi 6. Tapi ternyata ada penguapan sehingga outputnya 5 kan berarti standarnya adalah dari 6 input menjadi 5 output ya. Ternyata di dalam kenyataannya tidak mungkin pasti 5 kan gitu kan. Bisa jadi dia dapat 4,9 atau 4,8. Nah, inilah selisih inilah yang disebut sebagai yield variance. Variance di output dari produk ya. Akibat dari memperoleh suatu hasil yang berbeda dari apa yang diperkirakan ya. Distandarkan, diperkirakan 1 tambah 2 tambah 3 jadi 6, ternyata
1 tambah 2 tambah 3 jadi 5. Harusnya itu standarnya, tapi ternyata jadi 5,1, 4,9, itulah yield variannya. Jadi bisa jenisnya varian hasil bahan, material yields-nya, varian hasil upah, labor yield-nya, dan FUH-nya. Jadi itu konsepsinya seperti itu. Lanjut lagi, kalau udah hitung-hitungan, ya sudah tinggal ini pahami aja rumus-rumusnya, atau mungkin coba di ini, apa istilahnya, kolom-kolomnya, ya, tabelnya ini untuk menghitung berapa mix variannya dan berapa yield variannya. Ilustrasi ya. Oke, lanjut terus. Ya, varian harga ya sudah. Saya kira tadi sudah dijelaskan dengan baik ya. Pertanggungjawaban ya, ini tadi mengapa varians terjadi ya, bagaimana mengendalikan varians ya. Ini kaitannya sama manajemen ya. Manajemen harus tahu bagaimana mengapa varians itu terjadi dan bagaimana mengendalikan varians ya. Kalau tadi varian di bahan baku, penggunaan, efisiensi, atau tenaga kerja, yang tadi, ya. Standarnya sudah benar, tetapi ternyata ada varians yang tidak menguntungkan. Nah, apa ini penyebabnya? Kalau di varians efisiensi tenaga kerja, ya mungkin tenaga kerjanya nggak efisien. Ya. Harusnya ngerjakan satu kerjaan cuma 2 jam standarnya, ternyata dia 2,5 jam, 2,5 jam. Ada inefisiensi setengah jam. Nah, ini apa penyebabnya dia bisa menjadi kerjanya setengah jam, lebih lama setengah jam? Bisa orangnya ya, tidak kompeten, tidak ahli karena ada pergantian, bisa karena dia sudah ahli tetapi ada gangguan di mesinnya sehingga mengakibatkan dia harus selesai 2,5 jam. Jadi banyak sekali, jadi manajemen harus tahu bagaimana atau menyikapi varians ini ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini penyebabnya kan tadi harus bagaimana menginvestigasi tadi kan ya. Belum tentu varian harga bahan baku yang menguntungkan itu nanti bisa menguntungkan secara keseluruhan ya. Bisa jadi ada varian harga pembelian bahan yang menguntungkan favorable ya. Karena si bagian pembelian bisa membeli barang atau bahan dengan harga yang murah, dan ada kan favorable di harga. Tetapi bisa jadi nanti di varians quantity-nya dia akan unfavorable. Mengapa? Si bagian pembelian dia karena mengejar harga murah, dia agak mengesampingkan mutu, sehingga kualitas bahan yang diterima adalah kurang baik. Sehingga pada saat proses produksi ada bahan-bahan yang waste, ya. Bahan baku yang tidak sesuai kualitas, sehingga pemakaian bahannya lebih besar daripada standar. Ya. Di satu sisi harganya bisa murah, ada varians harga yang menguntungkan, tetapi di sisi lain ada varians quantity yang tidak menguntungkan, unfavorable. Kenapa? Karena kualitasnya. Nah, ini manajemen harus melihat dari dua sisi ini ya. Mungkin kalau dia terlalu memfokuskan pada varian ini ya, maka bisa jadi kalau cuma satu aja ada salah dalam mengambil keputusan. Jadi, ini varian cuma sebagai salah satu sinyal aja bagi dia kemana dia harus mengarahkan perhatian, kemana dia harus memperbaiki proses produksinya, ya, untuk melihat penyebabnya. Oke, lanjut. Ya, nah ini tadi batas toleransi ya. Jadi manajemen tidak boleh strict ya. Varian harus 0 nggak bisa ya, nggak mungkin. Kita varian harus 0 nggak mungkin. Jadi ada batas toleransi tertentu bagi manajemen untuk menentukan varian mana yang akan dia perhatikan untuk diinvestigasi atau diperiksa untuk langkah perbaikan selanjutnya. Jadi ada katakanlah mungkin ada batas-batas toleransi plus minus 5% kan gitu kan. Tadi ada batas ada dicontohkan juga 95% kan. Tingkat confidence 50-95%. Dengan batasan tertentu itu untuk varian-varian yang masih di dalam ring itu maka dia menganggap itu adalah varian yang wajar. Tapi kalau sudah di luar ring itu berarti dia harus mulai memperhatikan ini ada yang kurang baik di sini. Ini ada yang perlu adanya perhatian, perlu adanya perbaikan di bagian
menunjukkan varian yang cukup besar itu tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh kan tadi udah ada contohnya ya. Varian lebih 90% ya. Nah, ini ya juga tidak boleh menekankan terlalu berlebihan kepada varian. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang mencatat di dalam akun ya. Lanjut lagi, varian bahan baku bagaimana nyatetnya, tenaga kerja bagaimana maksudnya. Nah, ini kalau bahan baku ada 3 metode ya. Pertama, ya, kita ngitung material purchase price variance. Purchase price, jadi pada saat pertama, pada saat beli, kita catat, ada jurnalnya. Kemudian pada saat penggunaan, ya, kita catat variansnya. Ya. Yang kedua, ya, kita catat hanya pada saat penggunaannya, pada saat purchase-nya nggak ada. Ya. Ketiga, gabungan dari 1 dan 2. Ya. Ini metode 1, purchase price. Ya. Lanjut ya, lanjut. Jadi nyatet ya pada saat ada varian pembelian, ada pencatatan, ada jurnalnya. Ya. Yang 74.400, kemudian ada favorable-nya 600, gitu kan. Kemudian pas dikeluarkan ke pabrik, ya, ada kuantitasnya, varian kuantitas. Nah, udah cukup segitu aja kan itu kan. Jadi dia dicatat variannya di saat pembelian, harganya di saat pembelian. Yang kalau metode kedua, ya, metode kedua dia mencatat jurnalnya, lanjut Mbak. Nah, 2, ya, dia dicatat pada saat penggunaannya saja. Jadi pada saat bahan diminta ke pabrik, ya, dia dicatat varian harga dan varian kuantitasnya. Di awal pada saat beli dia nggak mencatat varian pembelian, tetapi pada saat dia barang itu digunakan, dia langsung dicatat penerimaan pengeluaran barangnya plus variasinya, ya, varian kuantitas dan varian harganya. Kalau metode ketiga campuran jadi metode 1 dan 2. Ya. Metode ketiga berarti pertama dia catat varian pembeliannya, ya, kemudian pada digunakan dia catat varian kuantitasnya, kemudian yang ketiga jurnalnya adalah mentransfer atau memindahkan varian harga pembelian ke varian harga penggunaan. Tadi kan ada dibeli 10.000 cuma dipakai 9.500, berarti yang diminta ini yang dari varian pembelian kita pindahkan ke varian harga penggunaan. Tuh. Jadi coba nanti dipahami lagi bagaimana melakukan jurnalnya. Ya, ini adalah adjustment ya. Tetap yang muncul di laporan keuangan adalah kalau persediaan di dalam biaya aktual, bukan biaya standar, tidak boleh biaya standar. Ya. Kalau masuk ke dalam akun persediaan di laporan keuangan harus muncul aktual, makanya harus ada adjustment ini ya. Ya harus tahu si manajemen harus tahu kira-kira perhitungannya bagaimana ya. Purchase price variance-nya yang belum digunakan kan gitu kan. Untuk mengadjust ya persediaan akhir dengan dari standar menjadi actual kembali. Ya, tuh, ya, 30 ya. 30 ini berarti dari 500 unit ya. 500 unit pembelian ya, bahan yang belum digunakan ya, variasinya 30. Oke, lanjut lagi. Tenaga kerja sama aja lah ya, sama lah tenaga kerja ya. Tinggal beban gaji yang dibayar, kemudian pada saat ya, mendistribusikan itu harus ada jurnal varian tarif dan varian efisiensi. Ya kalian ingat aja kalau dia favorable dia kemana, ke kredit atau debit ya. Kalian ingat aja varian efisiensi tenaga kerja. Ya. Kalau dia unfavorable apa ya, debit ya berarti kan. Kalau dia favorable mana kreditnya. Oke, lanjut lagi. Saya kira sudah selesai ya. Ada pertanyaan mengenai materi? Kalau nggak ada, bisa kita lanjutkan ke pembahasan soalnya, contoh soalnya ya di berapa kemarin C18.6 ya.
Oke, silakan lanjutkan di kelompok F ya. Kelompok F ya. Kelompok F silakan menyajikan soalnya seperti apa dan kemudian pembahasannya seperti apa ya. Yang lainnya silakan nyimak, kalau ada yang nggak jelas silakan ditanyakan. Nah, silakan waktunya. Baik, selamat siang teman-teman. Untuk menambah pemahaman kita, kami dari kelompok F akan membahas salah satu soal di buku charter chapter 18 terkait standar costing, yaitu C186. Di sini diketahui di soal, Lark Chemical Company memproduksi berbagai senyawa kimia dan cairan untuk keperluan industri. Campuran standar untuk menghasilkan batch tunggal 500 galon sebuah cairan adalah sebagai berikut. Di sini tertera data tabel biaya standar, ada 3 jenis material yaitu Maxan, Silex, dan Krelin dengan kuantiti masing-masingnya dengan total 625, lalu cost per galon masing-masingnya, dan total cost masing-masingnya dengan total cost $650. Kemudian ada 20% kehilangan volume cairan selama pemrosesan karena penguapan. Cairan yang telah jadi dimasukkan ke dalam botol 10 galon untuk dijual. Dengan demikian, biaya bahan standar untuk 10 galon adalah $13. Sehingga tadi kuantitinya kan 625, karena 20%-nya terjadi penguapan, maka total kuantitinya hanya 80%, yaitu 500. Selanjutnya, sebanyak 4.000 botol atau 40.000 galon diproduksi selama bulan November. Jumlah aktual dan biaya bahan baku yang ditempatkan dalam produksi selama bulan November sebagai berikut. Ini data tabel di soal, data biaya aktualnya. Dengan total kuantiti 52.220 dan total cost $51.710. Diminta yang pertama, hitung varians harga bahan bakunya, varians campuran atau bauran, dan varians hasil, termasuk analisis porsi varian bauran yang dikaitkan dengan masing-masing bahan. Lalu yang kedua, jelaskan bagaimana Lark Chemical dapat menggunakan masing-masing varian ini untuk membantu mengendalikan biaya pembuatan senyawa cairan tersebut. Next. Di sini tabel yang biaya standar dan biaya aktual yang tertera di soal. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 1, pertama kita akan mencari varians harga pembelian bahan bakunya. Di sini tertera 3 jenis materialnya, masing-masing kuantiti aktualnya, lalu aktual cost didapat dari tabel kedua, yaitu tabel biaya aktual. Ada total cost 17.384 dibagi 8.480 didapat 2,05 dan begitu seterusnya. Lalu standar cost, ini sudah tertera di soal juga di tabel pertama, biaya standar. Lalu untuk unit cost varian, ini merupakan selisih biaya aktual dan biaya standar. Lalu varian harganya didapat dari perkalian kuantiti aktual dengan unit cost varian. Sehingga 8.480 dikali 0,05 didapatkan 424. Dikarenakan aktual cost, masih yang atas penan. Dikarenakan aktual cost lebih besar dari standar cost, maka variansnya plus, yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bersifat tidak menguntungkan atau unfavorable. Untuk Silex dan Krelin, ini aktual cost-nya lebih kecil dari standar cost, maka varians harganya minus, sehingga ini menguntungkan atau favorable. Dengan total varians harga pembelian bahan bakunya yaitu minus 2.690. Lalu yang kedua, untuk mencari varians bauran, di sini tertera masing-masing material dengan kuantiti aktualnya masing-masing dengan jumlah 52.220, lalu masing-masing kuantiti ini dikalikan dengan cost per kuantiti. Atas kanan. Di total didapatkan $54.400. Lalu untuk jumlah output standar atau yang diharapkan dari input aktual, ini didapat dari total kuantiti aktualnya 52.220 dikalikan dengan jumlah outputnya 80%, karena tadi 20% terjadi penguapan dalam proses, lalu dikalikan dengan
rata-rata tertimbang dari output 1,3 dolar. Ini didapat dari rata-rata tertimbang yaitu total cost pada tabel pertama 650 dibagi 500 didapatkan 1,3 dolar. Didapatkan hasilnya 54.308,80 sehingga varians baurannya 91,20 dolar. Ini juga karena aktualnya lebih besar dari biaya standar, maka tidak menguntungkan atau unfavorable. Selanjutnya yang ketiga, untuk mencari varians hasil bahan baku digunakan output standar diharapkan yang sudah dicari di atas tadi 54.308,80 dibandingkan dengan kuantitas hasil aktual dengan rata-rata tertimbang biaya bahan baku standar. Ini didapatkan dari jumlah output yang diproduksi yaitu 40.000 galon dikalikan dengan rata-rata tertimbang yang di atas tadi 1,3 dolar didapatkan 52.000 sehingga varians hasil bahan bakunya minus 2.308,80 yaitu sifat variansnya bersifat menguntungkan. Lalu diminta juga analisis porsi varians bauran dikaitkan dengan masing-masing bahan baku berikut. Ini tertera materialnya, lalu aktual kuantiti masing-masingnya. Di sini standar formula itu komposisi atau proporsi dari kuantiti yang ada di soal, yang tertera di data di soal. Lalu dikalikan dengan total aktual kuantiti 52.220. Ini merupakan hasil pembuatan. Lalu hasilnya merupakan aktual kuantiti menggunakan standar formula. Lalu selisih dari aktual kuantiti dengan aktual kuantiti menggunakan standar formula didapatkan variasi kuantitas. Jadi 125 ini didapat dari 8.480 dikurang 8.355. Begitupun seterusnya. Lalu dikalikan dengan unit cost standar yang sudah tertera di soal. Lalu didapatkan varians bauran material yang sudah dihitung di atas tadi juga, sehingga totalnya sama 91,20 dolar. Karena minus, jadi karena plus, jadi tidak menguntungkan atau unfavorable. Selanjutnya, nomor 2 akan dilanjutkan oleh Vena. Pertanyaan dari poin 2 adalah, jelaskan bagaimana Lark Chemical dapat menggunakan setiap varians yang telah ada untuk mengendalikan cost atau biaya dalam proses manufaktur senyawa liquid tersebut. Proses mengendalikan biaya dengan mendeteksi kemudian melakukan koreksi terhadap varians disebut sebagai cost variance analysis. Manajemen Lark Chemical Company harus mengetahui beberapa hal terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pengendalian biaya. Hal tersebut adalah biaya mana yang tidak sesuai, di dalam area tanggung jawab mana varians biaya muncul, apa penyebab varians biaya, dan siapa yang memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki penyebab varians tersebut. Standar cost dan varians dapat membantu manajemen untuk memulai penyelesaian masalah terkait pengendalian biaya. Varians yang dapat menjadi titik awal manajemen untuk memulai investigasi adalah yang pertama, price variance. Price variance adalah varians yang disebabkan oleh perbedaan antara harga barang yang sebenarnya dan ekspektasi harga barang yang didapat. Informasi untuk mengidentifikasi penyebab varian harga ini biasanya dapat diperoleh di Departemen Pembelian. Tinjauan terhadap prosedur dan catatan pembelian akan mengungkapkan apakah variasinya disebabkan oleh perubahan permanen pada harga, praktik pembelian yang buruk, atau penjadwalan produksi yang buruk, yang memerlukan biaya tambahan untuk mempercepat pengiriman. Informasi yang diperoleh akan mengidentifikasi
departemen yang bertanggung jawab atas biaya tambahan dan memberikan petunjuk untuk meningkatkan kontrol. Yang kedua adalah mix and yield variance. Mix variance adalah hasil dari mencampurkan bahan baku dengan rasio yang tidak sesuai standar. Sedangkan yield variance adalah hasil dari yield yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari input sebenarnya. Informasi untuk mengidentifikasi penyebab varians ini biasanya dapat diperoleh di Departemen Produksi. Tinjauan catatan bahan dan prosedur penanganan dan prosedur penanganan akan mengungkapkan apakah varians campuran disebabkan oleh penggunaan proporsi yang salah, memasukkan kelebihan bahan ke dalam proses karena kecerobohan, atau penyesuaian campuran untuk mengakomodasi kualitas bahan yang tidak sesuai standar. Jadi, varians hasil akan sering dijelaskan oleh informasi yang sama. Proporsi yang tidak standar sering menghasilkan hasil yang tidak standar dan kelebihan input bahan. Informasi yang diperoleh juga akan membantu mengidentifikasi departemen yang bertanggung jawab dan memberikan petunjuk untuk meningkatkan kontrol. Setelah melakukan investigasi untuk menemukan penyebab perbedaan dari standar yang seharusnya, manajemen LAR Chemical dapat mengambil langkah korektif sehingga biaya yang dikeluarkan atau incurred cost akan semakin dekat dengan biaya yang diharapkan atau expected cost. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Venansius ya atas ininya, atas pembahasannya. Ya, dari pembahasan soal ini ada nggak yang ditanyakan? Ya. Ada pertanyaan nggak? Gimana caranya? Dari mana angkanya? Mungkin tadi masih ada yang belum jelas. Silakan, yang mau nanya. Ya, nggak masalah, nggak cuma masalah pertanyaan aja, nggak cuma masalah soal ini aja deh. Kalau yang lainnya ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ya, silakan pertanyaan. Pak, di sini kan variansnya yang dibahas masih dua ya Pak. Ada berkaitan material sama tenaga kerja. Iya, yang saya baca di internet Pak, ada juga namanya varians pendapatan Pak. Terus ada aktual fleksibel, itu bagaimana ya Pak variansnya? Terima kasih Pak. Oke. Kita ngomong masalah varians. Ya. Kita ngomong varians. Ya. Kalau kita ngomong masalah analisis varians, ada sebenarnya ada 4 ya, ada 4. Bahan baku sudah kita pelajari, tenaga kerja sudah pelajari, kemudian bisa kita overhead. Dan ada sales variance juga, saya nggak tahu di bab 18-19 ada nggak, tapi di RPS nggak diajari. Tapi kalau kita di lapangan kita ada itu. Jadi ada variance penjualan, sales variance. Ya. Jadi 4 ini, memang benar ya, makanya dibilang tadi 4. Ada sales di pendapatan, ada variance di pendapatan kan gitu kan. Di penjualan itu ada tadi, tapi belum kita kayaknya sih nggak dipelajari nih, tahun-tahun kemarin juga nggak dipelajari. Jadi asal tahu aja memang ada Mbak, jadi memang ada varians di penjualan karena sebagai manajer ya, sebagai pemilik perusahaan kita harus melihat kepada bagaimana sih varians atau perbedaan antara standar kita dengan yang seharusnya. Oke. Pertanyaan kedua tadi apa tadi? Ada yang actual apa tadi? Actual fleksibel Pak. Actual fleksibel. Iya Pak. Kaitannya apa itu? Oh, fleksibel. Gimana? Biaya aktual fleksibel Pak. Jadi setelah kita bandingkan dengan biaya standar, ternyata itu bersifat unfavorable Pak, sehingga dibandingkan lagi dengan biaya actual fleksibel. Actual fleksibel ya. Kalau yang saya tahu ada di flexible budget kali ya. Iya Pak. Ya, flexible budget ya. Iya Pak. Itu ya.
Jadi gini, jadi kalau kita ngomong masalah flexible budget, kalau actual flexible, kalau terus terang kalau actual flexible saya belum nangkep ya. Mungkin nanti saya coba saya cari, mungkin ada yang saya tahu. Tapi kalau budget itu ada budget yang statis sama yang fleksibel. Jadi budget itu ini nggak ada dipelajari di RTS di bab 17 itu. Jadi kalau kita membuat suatu budget ya, nggak istilahnya tidak kalau fleksibel tidak statis di satu angka kan gitu. Jadi ada budget yang katakanlah fleksibel gini. Jadi pada saat awal kita tentukan budget katakanlah untuk kapasitas 10.000 kan itu 10.000 unit produksi ya. Dengan penjualan sekian, bahan sekian, tenaga kerja sekian, nanti ada 10, dengan kapasitas 10.000 ya. Nah kemudian pada saat kita melakukan analisis varians, kita nggak pakai 10.000 ini. Ini kita fleksibelkan. Jadi seandainya produksi itu tidak 10.000 tetapi 8.000, ya, maka kita proporsikan ya. Dengan menggunakan 8.000 ini, bahan bakunya seperti apa, FOH-nya seperti apa. Itu namanya flexible budget. Jadi ada budget yang fleksibel. Dia biasanya kalau katakanlah bikin 10.000, nanti ada 8.000, ada 6.000, ada 12.000, ada 14.000. Jadi difleksibelkan, tidak angkanya tidak pasti satu, tetapi disesuaikan dengan kapasitas yang akan dicapai kan gitu. Jadi kalau dia pada saat mau dibandingkan dengan budget dengan standar ya pada saat aktualnya, dia budgetnya menyesuaikan dengan aktualnya ya. Katakanlah kalau dia aktualnya dia cuma 8.000 ya kita nanti budgetnya kita fleksibelkan, tidak kita pakai budget yang 10.000 tetapi kita proporsikan kalau anggarannya itu cuma 8.000, kira-kira biayanya apa saja, berapa, ya kan gitu. Dan kemudian tarifnya berapa. Jadi itu fleksibel setahu saya seperti itu. Ya. Jadi di sini pun kan juga sudah mulai ke situ sebenarnya. Jadi kita ngitung varians, kita budgetnya bukan budget statis, kita pakai budget yang fleksibel. Berapa istilahnya tadi budget allowed-nya, budget yang diperbolehkan, kelonggaran budgetnya kan gitu ya. Kalau budget statis kapasitas 10.000 berarti allowed-nya kalau dia 8.000 unit kapasitasnya, jadi berapa budget atau berapa anggaran yang diperbolehkan. Itu Mbak, kalau tahu saya fleksibel. Kalau actual fleksibel saya belum ngerti ya, belum. Nanti saya coba carikan. Mungkin ada istilah yang saya nggak paham, tapi mungkin esensinya yang ada yang lain gitu ya. Ada yang mungkin ada sesuatu yang istilahnya yang saya tahu bukan itu gitu ya. Gitu. Itu jadi bisa ya. Terima kasih Pak. Ya, masalah fleksibel. Ya memang sebenarnya sih sebelum belajar varian seharusnya dipelajari dulu budgetnya itu ya. Master budget, statis budget, fleksibel budget. Tapi kelihatannya di STAN nggak diajarkan itu, jadi kita langsung ke variansnya aja. Ya. Sebenarnya kalau saya dulu belajar bertahap dulu, kita pelajari dulu apa itu budget, apa itu statis budget, apa itu master budget. Ya. Kemudian apa itu flexible budget ya, baru masuk kepada actual bagaimana kita menganalisis varians dengan menggunakan flexible budget ini kan gitu. Itu. Tapi nggak apa-apa ini ya, sebagai pengetahuan aja. Ya, kita yang penting kalau varians ngitungnya seperti ini kan gitu ya. Oke. Ada lagi yang dipertanyakan ya. Ini varian saja yang dipelajari kan cuma 3, bahan baku, tenaga kerja sama overhead. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup. masih 20 menit lagi ya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi gini pesan saya, varians ini biasanya soal-soal yang favorit muncul di soal-soal ujian. Jadi saya harapkan kalian menguasai, memahami ya. Kalau ada yang nggak jelas, tanyakan aja. Ya. Mungkin nanti di posting di Classroom atau mungkin pertemuan mendatang ada yang masih perlu diperjelas di varians ini, penjelasan ini bisa kita diskusikan lagi ya. Ya saya harap kalian bisa memahami ini karena ini adalah perhitungan yang kadang-kadang bisa dianggap sulit atau bisa juga dianggap gampang. Asal kita tahu pemahaman soalnya, larinya kemana, hitung variasi apa ya pasti bisa lah. Nah saya harap bisa itu berarti
dicermati lagi, dibaca lagi materinya. Ya. Kemudian ini kuliah ini saya record, nanti saya posting di Google Classroom. Kalau mau mereview atau mengulang lagi, ya, silakan ya, nanti bisa ya. Kemudian kalau pertanyaan silakan diposting di Classroom atau besok atau minggu depan kita ketemu, kita diskusikan lagi ya. Saya mungkin kalau memang ada waktu ya nanti saya bikinkan ininya, ya. Bikinkan videonya juga atau penjelasannya juga ya. Tapi kayaknya sih mudah-mudahan bisa ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, boleh kita tutup kesempatan pertemuan kali ini ya. Siapa yang berani memutuskan, sepakat kita tutup. Mbak Made gimana? Iya, boleh Pak. Boleh ya, karena kelihatannya sudah mulai nggak fokus. Saya juga sudah mulai nggak fokus ini. Mulai nggak fokus, sudah harus istirahat ya. Kita silakan nanti sini istirahat makan siang ya. Nanti sore baca lagi ya, belajar lagi. Pesan saya kalau variansi ini kalian banyak latihan. Yang penting latihan ya. Kalau latihan dikerjakan, insya Allah bisa. Kalau cuma baca materinya aja, kadang-kadang pada saat baca ngerti, tetapi begitu masuk ke soal bingung kan gitu ya. Jadi latihan di Carter kan ada latihan exercise, ada latihan problem, ada latihan case yang itu sebenarnya latihan bertahap gitu ya. Exercise yang gampang-gampang dulu, kemudian problem yang mulai susah, dan kasus yang paling susah gitu kan ya. Memahami soalnya, memahami bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Jadi itu dilatih aja dulu ya. Selain yang saya kasihkan ya, yang saya paksa untuk kerjakan untuk tugas individu, ya kalian latihan lagi yang lainnya ya, supaya melatih keterampilan keahlian dalam menjawab soal-soal di analisis variance ya. Mudah-mudahan bisa ngerti, nanti nilai UAS-nya lebih tinggi daripada nilai UTS ya. Ya, oke, saya kira gitu aja ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu materinya ya. Misalkan ada pertanyaan, monggo silakan. Mas saya masih buka di Google Classroom ya, seperti biasa ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, segitu aja. Terima kasih semuanya atas waktunya mengikuti kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami, dikuasai, dan dimanfaatkan di masa yang datang. Bisa untuk menjawab pertanyaan atau soal-soal yang akan diberikan. Ya. Saya kira gitu aja. Selamat istirahat. Selamat siang, ya. Selamat kalau masih ada kuliah lagi ya selamat lagi. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang.